Mirsa, pemerintah telah menetapkan kuota impor gula di tahun 2024 ini sebesar 5,48 juta ton dan jumlah tersebut terdiri dari gula konsumsi 708.609 ton dan juga gula pemenuhan bahan baku industri 4,77 juta ton. Pemerintah berencana akan melakukan importasi komoditas gula di sepanjang tahun 2024 sebesar 5,48 juta ton. Dan sesuai dengan neraca komoditas, alokasi impor gula tahun ini terdiri dari gula konsumsi sebesar 708.609 ton atau setara gula kristal putih atau GKP. Serta gula pemenuhan bahan baku industri sebanyak 4,77 juta ton. Adapun volume impor gula konsumsi pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 991.000 ton atau turun sekitar 28,5%. Meski demikian, Kementerian Perdagangan menegaskan volume impor gula pada tahun ini masih bisa ditambah. Neraca komoditas tersebut bisa dievaluasi setiap 3 bulan sekali sehingga saat diperlukan jumlahnya bisa ditambah atau dikurangi. Sementara itu, pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan produksi gula dalam negeri guna mengejar target swasembada gula. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Perpres menyebutkan swasembada untuk kebutuhan konsumsi dapat diwujudkan paling lambat 2028, kemudian swasembada gula untuk kebutuhan industri diwujudkan paling lambat 2030. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kuota impor gula 2024 yang dipatok 5,48 juta ton, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Selamat pagi, Prof. Dwi. Selamat pagi, Mas. Baik, salam sehat, Prof. Salam sehat juga. Yes, Teman-teman di sini. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Menarik kalau kita bicara mengenai importasi gula, tapi sebelumnya kita akan review dan pandangan dari Profesor Dwi terhadap ketersediaan dan juga pasokan gula di masyarakat sampai saat ini tuh kondisinya sudah seperti apa? Apakah stok tahun lalu masih bisa mencukupi untuk mungkin beberapa bulan di tahun 2024 ini? Ya, Ya, halo. ya silakan Prof. Kita bicara terkait data dulu ya. Jadi stok awal tahun 2024 ini diperkirakan 1 sampai 1,1 juta ton, tapi belum ya, masih ada impor di tahun 2023 yang lalu 577, walaupun realisasinya hanya sekitar 400.000 ton. Lalu kemudian ada impor baik sugar 160.000 yang sudah diputuskan, tapi realisasinya sekitar 13 ribuan. Oke. Sehingga stok tahun ini sebagai stok awal tahun 2024 itu perkiraannya di angka ya sekitar 1,5 juta ton. Nah, 1,5 juta ton stok awal tahun 2024 sebenarnya sudah mencukupi untuk sekitar 6 bulan. Kan karena kebutuhan konsumsi gula kita kan sekitar ya 220.000 ya per bulannya. Jadi itu Mas, itu kalau terkait dengan stok. Dan harus diingat juga di bulan April Mei itu sudah masuk musim giling, dan perkiraan saya produksi tahun 2024 ini kemungkinan akan naik. Jadi itu karena apa? Karena 2023 kemarin itu ada potensi turun karena ada El Nino. Tahun 2024 ini kemungkinan besar akan naik. Jadi itu perkiraan saya Mas, sehingga sebenarnya ekspektasi sudah amat sangat memadai. Ya, masih cukup sampai dengan 6 bulan ke depan begitu ya, 1,5 juta ton. Baik, tapi di tahun 2024 ini sudah diputuskan begitu akan mengimpor sekitar 5,4 juta ton gula begitu. Nah, apakah keputusan ini sudah tepat atau memang sudah menyesuaikan dengan stok gula yang dimiliki saat ini? Ya, itu saya kira perlu dipertimbangkan ulang lah ya pemerintah. Dalam arti apa? Coba dihitung lagi dengan cermat. Karena kan tadi ada yang sudah itu bukan satu keputusan baku ya, bukan satu keputusan mutlak. Masih bisa direvisi.
Untuk itu saran kami dihitung ulang lagi. Karena apa? Karena kemungkinan besar impor 5,4 juta ton ini akan amat sangat berlebih. Kan? Karena apa? Kalau impor 4,6 juta ton ya Mas ya, ini hitungan saya. Plus produksi dalam negeri itu sudah akan ada 7,8 juta ton nanti totalnya. Oke. Per stok yang ada tadi sekitar awal tahun sekitar 1,5 juta ton itu sudah di atas 9 juta ton. 9 juta ton itu amat sangat berlebihan kan, karena konsumsi kita kan rata-rata sekitar 7,9 sampai 8 juta ton kan, berarti akan kelebihan yang sangat besar, dan itu nanti akan menekan harga gula di tingkat petani. Karena apa? Sekarang ini masih bermasalah Mas serapan gula yang dari petani atau pabrik-pabrik gula kita. Karena apa? Tergerus oleh impor. Ini persoalan besarnya. Harus diingat bahwa 70% kebutuhan gula kita saat ini itu harus kita penuhi dari impor. Sehingga kan, dan itu terus mengalami peningkatan Mas, bukan mengalami penurunan. Jadi impor itu terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2000-an itu Mas, itu impor masih baru sekitar 2,6, 2,7. Sekarang impor yang tahun 2022 kemarin aja sudah sekitar 6 juta ton. Jadi itu masih yang terjadi. Baik, nah lantas dengan kondisi seperti ini begitu sebenarnya bagaimana sih dengan kemampuan produksi dan kebutuhan gula di masyarakat saat ini? Seberapa jauh juga bisa disuplai dari dalam negeri? Kalau Anda katakan tadi ada potensi 7 juta ton di tahun 2024 ini dan di bulan Mei nanti ada masa musim giling begitu, Prof? Ya, ada musim giling. Ya tadi stok awal tahun tadi saya sampaikan sekitar 1,5 juta ton ya. Lalu kemudian ada produksi sudah barang tentu. Kan produksi perkiraan saya meningkat. Produksi yang tahun 2021 kemarin itu 2,36 juta ton. 2023 belum ada angka yang resmi terkait dengan itu. Dan tapi perkiraan saya produksi 2024 ini nanti akan meningkat ya di atas 2,4 ya, sekitar 2,5 juta kira-kira. Jadi nanti nggak hebat ya, beras gula yang ada di konsumen itu melonjak sangat tinggi di atas 9 juta ton kalau semua impor itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi untuk itu perlu ulang terkait dengan itu karena akan menekan harga di tingkat usaha kami. Jadi itu yang paling penting Mas. Karena apa? Karena kelihatannya pemerintah relatif reaktif. Karena kenapa reaktif Mas? Harga gula itu memang di tahun 2023 ini lonjakannya cukup tinggi. Harga gula itu melonjak dari Januari ini, catatan saya ambil dari Kementerian Perdagangan ya. Di bulan Januari itu baru 14.400. Desember Mas sudah 17.300. Ini kita mencapai rekor tertinggi lagi terkait dengan harga gula. Dan kemudian pemerintah ya karena mungkin panik lalu kemudian tidak memperhitungkan lagi dari dalam negeri stok yang ada kemudian diputuskan impor sebesar yang sudah disampaikan. Jadi itu. Baik. Oke. Prof, nanti kita akan cermati seperti apa sih karena kita tahu alokasi impor di tahun 2024 ini kan untuk gula konsumsinya 708.609 ton. Ini setara dengan gula kristal putih ya. Kemudian untuk gula pemenuhan bahan baku industri ini yang cukup besar 4,77 juta ton. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan importasi gula di tahun 2024, komposisinya akan seperti apa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, untuk gula konsumsi 708.609 ton, kemudian gula industrinya 4,77 juta ton, untuk importasi total 5,48 juta ton di tahun 2024 ini. Kemudian kita akan lihat dari sisi luas perkebunan tebu di Indonesia, data dari BPS 2018 sampai dengan 2022. Ini kalau kita lihat datanya terus menunjukkan pertumbuhan atau penambahan dari luas perkebunan tebu di Indonesia ya. Di tahun 2022 tercatat 488,9 ribu hektar di seluruh Indonesia. Berikutnya lihat
kita lihat luas perkebunan tebu milik rakyat begitu di tahun 2022 ada 488.900 hektar, naiknya 8,88% dibandingkan dengan tahun 2021. Perkebunan tebu besarnya 249.800 hektar, kemudian perkebunan tebu rakyatnya 239.100 hektar. Itu dia untuk beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan luas perkebunan milik rakyat dan juga luas perkebunan tebu secara keseluruhan di Indonesia ya sampai dengan tahun 2022 lalu. Baik, kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Halo, Prof. Dwi. Baik, pemirsa, nampaknya kami, itu dia. Prof. Dwi, apa kabar? Ya, Mas. Baik, sudah bisa mendengar ya, Pak? Baik, kita akan lanjutkan lagi, Prof. Ini beberapa data tadi sudah kita sampaikan. Kalau bicara mengenai alokasi atau komposisinya untuk importasi gula di Indonesia, bagaimana nih menurut pandangan Prof. Dwi? Tadi gula konsumsinya 708 ribuan, kemudian untuk gula industrinya 4,77 juta ton. Silakan, Prof. Ya, halo Prof. Baik, nampaknya kami tengah mengalami gangguan sinyal begitu terkait dengan jalur komunikasi kami melalui Zoom. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali. Ya, halo Prof. Dwi, dan berikut ini kembali kami sampaikan beberapa data ya terkait dengan importasi gula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2024 ini, di mana total impor gulanya mencapai 5,48 juta ton yang terdiri dari gula konsumsi untuk masyarakat begitu kebutuhannya 708.609 ton, kemudian untuk gula industrinya 4,77 juta ton. Ya, halo Prof. Dwi, kita akan coba sapa kembali. Halo Prof. Dwi, apakah bisa mendengar suara saya dari studio, Prof? Oke. Halo Prof. Dwi. Halo. Ya, Prof, sudah bisa mendengar suara saya, Prof? Halo, Prof. Dwi. Halo, ya, Prof. Putus-putus, Mas. Iya, Prof. Ini sepertinya kita sedang mengalami gangguan ini dari sinyal, Prof. Tapi bisa mendengar suara saya tidak, Prof? Halo. Halo, Prof. Baik. Halo. Halo. Halo, Prof. Bisa mendengar suara saya, Prof? Putus-putus, Mas. Oke. Kita coba menggunakan jalur komunikasi, Prof, untuk melakukan dialog saat ini. Ya, pemirsa, kita akan mencoba melanjutkan kembali ini bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University terkait dengan kuota impor gula di tahun 2024 seperti apa sih kita lihat begitu pandangannya, apakah sudah sesuai. Sementara tadi Prof. Dwi menyampaikan stok yang ada di Indonesia atau secara nasional proyeksinya atau perkiraan dari Prof. Dwi adalah sekitar 1,5 juta ton yang bisa memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri untuk 6 bulan ke depan begitu. Sementara kebutuhan nasional sekitar 202.000 per bulan, sementara secara tahunan 7,9 sampai dengan 8 juta ton. Itu dia untuk kebutuhan gula di tanah air ya. Dan ini tadi kita bahas ada beberapa tantangan tersendiri memang dengan kondisi tahun 2024 El Nino yang diharapkan tidak terjadi lagi, semoga akan semakin menambah lagi nih pasokan dari gula nasional. Baik, Prof. Dwi, kita akan lanjutkan kembali, Prof. Halo. Iya. Ya. Ya, Sudah halo. bisa mendengar suara saya, Prof? Bisa. Baik, oke Prof, kita akan lanjutkan dengar, ya. kembali. Tadi data sudah kami sampaikan ya terkait dengan importasi, lantas bagaimana nih pandangan Profesor Dwi terkait dengan komposisinya untuk yang gula konsumsi dan juga gula untuk kebutuhan industri? Iya, sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, stok gula konsumsi kita itu masih ada 1,5 juta ton ya di awal tahun. Betul. Dan sudah barang tentu nanti masih akan ada produksi ya kira-kira perkiraan saya sekitar 2,4 juta ton kan. 2,4 juta ton tambah 1,5 kan sekitar 3,9 ya hampir 4 juta ton. Itu sudah jauh melampaui kebutuhan konsumsi kita. Nah, lalu yang kedua kita kenal lah walaupun
Ya, kadang-kadang ditutup-tutupi juga. Rembesan gula rafinasi itu besar, Mas. Oke. Iya, iya, iya. Rembesan gula rafinasi itu besar banget itu rembesannya. Eh, dan untuk itu kadang-kadang gula rafinasi ini berpotensi menurunkan harga atau menjatuhkan harga gula di tingkat konsumen maupun harga gula di tingkat petani. Sehingga misalnya tahun 2022 ya, itu kan banyak yang gula dari petani akhirnya nggak terserap juga. Karena apa? Karena ada rembesan dari gula rafinasi atau keputusan impor yang salah jumlah. Jadi ini saya kira yang penting diperhatikan. Karena apa? Karena itu nanti semua tidak akan nyambung dengan rencana atau strategi pemerintah untuk swasembada. Oke. Nah, kalau seperti ini terus, maka cita-cita swasembada itu pasti gagal. Gitu kan. Iya, 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 iya. Itu masalahnya. Ya, padahal sudah ditetapkan dalam Perpres nomor 40 tahun 2023 yang menargetkan swasembada gula konsumsi ini bisa diraih di tahun 2028 mendatang dan gula industri di tahun 2030 mendatang. Lantas dengan berbagai tantangan yang dialami dari tahun-tahun ini kejadiannya tidak jauh berbeda berarti ya Prof. Anda melihat bagaimana sih potensi swasembada gula nasional kita ini? Iya, terkait dengan potensi swasembada gula, Mas, tadi sudah saya sampaikan. Jadi impor gula kita itu mengalami lonjakan yang sangat besar. Kita pernah mencapai swasembada itu tahun 1994, di mana antara kebutuhan dan produksi itu hampir sama. Pada saat itu kebutuhan 2,5 juta ton, produksi kita juga 2,5 juta ton. Tapi kemudian mulai tahun 2000-an itu kebutuhan gula kita terus meningkat pesat. Sedangkan produksi hampir sama, Mas. Produksi tidak mengalami peningkatan, bahkan selama 30 tahun terakhir ini nggak mengalami peningkatan sama sekali. Stabil seperti itu terus. Kan bahkan pada masa SBY kita tahu didirikan 11 gula, tapi pabrik gula yang didirikan selama masa SBY tersebut itu tidak punya kebun, kan? Karena tidak punya kebun, lalu akhirnya apa? Karena mereka sudah investasi sangat besar, menuntut ke pemerintah untuk mendapatkan hak impor. Kan? Jadi itu yang menjadi masalah. Untuk itu sejak saat itu impor gula kita melonjak sangat tinggi. Sebagai contoh saja ya impor tahun 2021 sebenarnya itu sudah mencapai 6 juta ton, Mas. Bisa dibayangkan impor tahun 2021. Jadi impor itu sedemikian tinggi yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan menekan harga di tingkat usaha tani. Sehingga sebenarnya harga gula kristal putih di tingkat usaha tani itu enggak naik-naik. Itu yang menyebabkan, itu yang kemudian menjadi semacam lingkaran setan gitu. Karena harga dari petani tidak naik-naik, petani tebu semakin lama semakin merugi, semakin malas mereka kan untuk tanam tebu, dan itu yang menyebabkan produksi tebu sama sekali tidak bisa kita tingkatkan, bahkan selama 30 tahun terakhir ini, tidak hanya beberapa tahun terakhir. Jadi itu, Mas. Nah, tantangan apa saja sih yang kira-kira benar-benar harus dipecahkan bottleneck-nya nih untuk bisa mencapai target swasembada gula nasional, di samping kita bisa mengerem juga nih importasi gulanya. Karena kan Perpres nomor 40 tahun 2023 tersebut juga menargetkan produksi gulanya 93 ton per hektar, sehingga ada tambahan lahan yang dibutuhkan sekitar 700 ribuan hektar begitu ini, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Dwi, apakah bisa mendengar suara saya, Prof? Saya terdengar, Mas. Iya, jadi bagaimana nih, Prof? Kira-kira dengan kondisi seperti saat ini, target produksi gula 93 ton per hari dalam Perpres tadi, kemudian ada tambahan lahan yang dibutuhkan 700 ribu hektar untuk bisa mencapai swasembada gula nasional. Nah, ini seperti apa menurut Prof? Apakah bisa terrealisasi? Mas, mungkin terkait. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya rendemen. Atau kalau kita bicara produksi gula ya, kita bukan bicara produksi tebu ya. Produksi gula Indonesia itu terus mengalami penurunan, Mas. Tahun 98, pertengahan 90-an, itu produksi gula kita itu 6,5 ton gula per hektar.
6,5 ton gula per hari. Sehingga ini sangat terkait antara produktivitas tebu dan rendemen, kan? Itu sekitar. Nah saat ini hanya sekitar 5 ton mas per hektar. Jadi sangat rendah dan itu jauh lebih rendah dibanding Thailand. Thailand itu 6 sampai 7 ton per hektar. Brasil itu di atas 10. Wow, oke. Bisa sampai 20 ton. Jadi itu produktivitas gula ya per hektarnya. Jadi amat sangat jauh kita. Sehingga kalau pemerintah mau betul-betul konsentrasi ke perbaikan varietas dan perbaikan budidaya, itu yang paling penting saya kira untuk meningkatkan produktivitasnya. Kan? Karena apa? Kita mendekati dulu lah potensi produktivitas Thailand yang antara 6 sampai 7. Ya halo, Prof Dwi. Sepertinya terputus Prof untuk... Baik. Halo Prof. Apakah Ya. masih bisa mendengar Prof? Nah itu dia. Lantas bagaimana dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian untuk bisa meningkatkan produksi tebu dan juga gula nasional akhirnya? Tadi ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perluasan kan, karena luas tanam tebu ini kan stabil kan. Sudah puluhan tahun ini di antara 400 sampai 500 ribu hektar saja. Jadi itu langkah pertama, perluasan tanam. Tapi kalau kita ingin swasembada, maka langkah terpenting adalah terkait teknologi. Kan varietas Indonesia sudah terlalu lama mas. Perlu ada pengembangan varietas baru ke depan. Karena kami di Biotech Center ya, kami bikin varietas baru yang kami sebut sebagai tebu sisgenik. Itu rendemennya bisa kami tingkatkan 30%. Jadi itu sehingga ada potensi kalau kita bicara teknologi ada potensi meningkatkan produktivitas tebu dalam bentuk hablur atau dalam bentuk gula per hektar. Jadi itu mas. Sehingga teknologi ini memang perlu kita kejar. Tapi kalau melihat pengalaman selama puluhan tahun terakhir ini kan nggak ada antara keinginan pemerintah dengan apa yang dilakukan nggak nyambung gitu. Sehingga ya nggak pernah ada. Program swasembada gula ini kan sudah terus mas di awal pemerintahan Pak Jokowi kan swasembada gula rencananya 2019. Kenyataannya apa? Impornya yang semakin lama semakin tinggi kan itu. Dan kita saat ini menjadi importer gula terbesar di dunia, harus diingat. Tadi impor yang saya sebutkan 2022 sudah 6 juta ton, mas, bisa dibayangkan. 2023 turun menjadi 5,3 juta ton. Baik, itu dia dengan kondisi ya, berarti dari industri gula di tanah air dengan beberapa tantangan yang harus segera dituntaskan dan semoga tahun 2024 ini sering adanya transisi kepemimpinan ada solusi juga yang ditawarkan oleh pemerintah nantinya. Baik, Prof Dwi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Prof Dwi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.